Pas Anies sama Surya Paloh datang mau ngebacot, lah pada pulang semua anjir. Seriusan pada kabur keluar semua. Sampai diberitain di semua media tentang keunikan acaranya si Anies kemarin. Termasuk si anak Pepo yang bikin pidato politik. Yang isinya tuh sebenarnya bukan pidato, tapi lebih ke nyinyir doang. Mungkin dia pengen nunjukin kalau dia itu konsisten dengan koalisi perubahan. Terus gimana dengan si pengangguran yang selalu ngomong rakyat lagi susah, ekonomi lagi susah, tapi bininya pernah kepergok lagi pesta? Tema pidato politik saya ini adalah agenda perubahan. Pret. Kayaknya minggu kemarin itu para lawan politiknya Pak Jokowi pada janjian deh. Bikin acara yang isinya itu nyerang pemerintahannya Pak Jokowi. Termasuk si anak Pepo yang bikin pidato politik. Yang isinya itu sebenarnya bukan pidato, tapi lebih ke nyinyir doang. Mungkin dia pengen nunjukin kalau dia itu konsisten dengan koalisi perubahan. Dengan harapan dijadiin cawapresnya Anies di acaranya Nasdem hari Minggu kemarin di GBK. Mungkin dalam hatinya berkata, naik haji udah gua antar, pulang haji udah gue jemput. Masa sih gue nggak diumumin jadi cawapres? Ya kan? Nah, yang pertama, fokus ke acaranya Nasdem dulu. Karena banyak banget keajaiban yang terjadi di acara itu. Kalau misalkan lu ngefans sama Blackpink, terus lu datang ke acara konsernya Blackpink, apa yang lu cari di sana? Pasti pengen nonton Blackpink-nya dong. Bener gak? Nah, ini ada yang lucu. Datang ke GBK untuk ngelihat Anies. Aniesnya belum nongol, tapi udah pada pulang. Itu konsepnya apa sih? Itu pengen ngelihat Anies atau ngantri sumbangan 100.000 per kepala plus nasi bungkus karet 2. Jam 1 siang, asli, itu super rame banget pasukannya Nasdem. Sampai beneran nggak ada bangku kosong sama sekali. Artinya, emang kondisinya penuh banget. Kelihatan di situ orang yang datang ada anak di bawah umur juga, dan mereka semuanya antusias banget nonton acara pembuka dari Nasdem. Pembuka loh ya. Sekitar jam 4-an lebih, pas Anies sama Surya Paloh datang mau ngebacot, lah pada pulang semua anjir. Seriusan pada kabur keluar semua. Sampai diberitain di semua media tentang keunikan acaranya si Anies kemarin. Masalahnya, lu datang ke sana pengen ngelihat Anies kan? Pas Aniesnya datang, lah kok malah pada pulang? Jadi, sebenarnya itu acara apaan? Konsep acaranya itu tentang apaan? Tokoh utamanya datang kok malah pada bubar? Apakah mereka cuma mau lihat yang indah dan keren doang? Parade budayanya keren kok emang. Pintu stadionnya harusnya dikunci kali ya. Jangan kasih keluar dulu sebelum acaranya bener-bener kelar. Lah kok gue jadi ngajarin ya? Hai. Sorry. Harus fokus. Menurut gue, mereka yang pada kabur itu udah bener. Berarti mereka masih punya otak untuk berpikir dan hati yang lurus. Mereka sadar omongannya Anies itu penuh dusta dan dia cuma membual doang. Itu bagus. Kalau mau diadu masalah solid, militan, kompak dan loyal atau tidaknya suatu partai bisa dilihat dari acaranya PDIP kemarin pas harlahnya Bung Karno. Sebelum ketua partainya selesai bicara, gak bakalan ada yang berani ninggalin. Bukan karena mereka takut dipecat dari partai. Beda. Tapi lebih ke menghargai ketua mereka sendiri. Kalau dalam berorganisasi, untuk menghargai ketuanya sendiri aja nggak bisa, gimana mereka mau bergerak untuk dapetin suara rakyat? Yang namanya pidato ketua itu, pasti ada arahan yang harus dijadiin pegangan bagi setiap kader partai. Tapi faktanya, malah banyak yang kabur duluan sebelum si Anies dan Surya Paloh ngedabrus di panggung.
Bener-bener nih Anies dan Surya Paloh itu dipermaluin sama kadernya sendiri. Nah, kalau soal isi pidatonya Anies, wis nggak ada yang menarik blas. Materinya itu-itu aja dan basi sih lebih tepatnya. Dan karena si Anies ini ngerasa pidatonya itu kurang menarik, jadi daripada kelihatan kosong nggak ada isinya, ya sudah ditutup pakai doa. Kalau soal doanya, untuk hal-hal yang baik, ya kita tetap harus mengamini. Walaupun isi doanya itu kelihatan kayak ngedoain Ganjar untuk memimpin bangsa ini ke depannya. Dia ngedoain rakyat Indonesia punya rumah sendiri, fasilitas pendidikan yang bagus, fasilitas kesehatan yang memadai, yang ternyata gagal dikerjain sama Anies waktu dia masih ngejabat. Padahal anggaran untuk Jakarta itu gila-gilaan banyaknya. Ternyata doa dan harapannya Anies itu malah semuanya dikelarin sama Ganjar di Jawa Tengah. Dengan anggaran yang pas-pasan lagi dibandingin dengan Jakarta. Berarti bener kan kalau sebenarnya Anies itu lagi ngedoain Ganjar. Ya kan? Nah, sekarang bahas si Surya Paloh nih. Dia emang perlu disentil sih. Tersirat sebuah penyesalan dari dia karena mendukung Jokowi. Alasannya karena revolusi mental nggak terwujud. Lah, terus kenapa dia sampai 2 kali ngedukung Jokowi? Kalau emang nyesel pernah dukung Jokowi, kenapa itu sisa kader 2 orang nggak ditarik keluar aja dari pemerintahnya Pak Jokowi? Ibaratnya itu, bilangnya benci Blackpink, tapi wallpaper HP-nya Blackpink. Apa namanya kalau bukan munafik? Kalau emang nggak butuh Jokowi lagi, cabut semua kadernya. Jangan kayak Kadrun, nyinyirin pemerintah, tapi pas bagi-bagi bansos, antrinya paling depan. Terus gimana dengan si pengangguran? Yang selalu ngomong rakyat lagi susah, ekonomi lagi susah, tapi bininya pernah kepergok lagi pesta. Tema pidato politik saya ini adalah agenda perubahan. Perubahan seolah diartikan sebagai upaya untuk mengganti secara total apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik akan kita pertahankan, kita lanjutkan. Ini orang tuh 11-12 sama Anies. Yang bagus dilanjutin, yang jelek diperbaiki. Tapi selama 9 tahun pemerintahnya Pak Jokowi, nggak pernah ada sekalipun ini orang bilang, oh yang ini bagus, oh yang ini harus dilanjutin, oh itu nggak bagus, harusan diperbaikin jadi kayak begini dan bla 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 bla. Pernah ada nggak jejak digitalnya dia ngomong programnya Pak Jokowi ada yang bagus? Nggak ada kan? Itu artinya apa? Artinya nggak ada yang dilanjutin. Ribet banget cuma timbang ngomong gitu doang. Penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Selama tukang antar paket masih kewalahan nganterin paketan, sementara kurirnya pada cabut karena nggak kuat mental dengan paketan yang nggak ada habis-habisnya, berarti ekonomi kita baik-baik aja. Angka pengangguran harus diturunkan. Cegah PHK besar-besaran. Pemerintah sengaja bikin undang-undang cipta kerja untuk bikin banyak lapangan pekerjaan. Lah lu malah turunin pasukan, bikin demo besar-besaran, sampai lu bikin video call kan dengan para kader yang ada di lapangan. Kalau lu bangga udah berhasil bikin rusuh negara ini. Terus sekarang bilang kurangi pengangguran. Otak lu nggak beres ini, mah. Untuk menjaga daya beli masyarakat yang menderita karena tekanan ekonomi, maka kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro-rakyat era pemerintahan Presiden SBY. Program-program itu antara lain BLT, BLSM, BPJS, bantuan lansia, difabel dan korban bencana, PKH, Raskin, KUR, PNPM, dan lainnya. Abis itu Indonesia bangkrut karena selalu ngasih subsidi terus-terusan dan nggak ngajarin masyarakat lebih dewasa. Kenapa gitu? Kalau terus-terusan dikasih subsidi, sama aja nyuapin anak SMA. Padahal dia udah bisa makan sendiri. Terus gunanya dia punya 2 tangan, 2 kaki, dan 1 otak. Itu buat apaan?
pajangan. Kita harus menggalakkan dan meningkatkan investasi agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas, serta penerimaan pajak yang lebih besar. Lu itu halusinasi atau sakit jiwa? Sekarang lu bisa banget ngebacot masalah investasi. Terus kenapa partai lu nolak Undang-Undang Cipta Kerja? Justru Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhin untuk bikin banyak investor datang ke Indonesia dan bukain lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Tapi ditolak sama partai lu. Makin kesini makin kesana juga lu. Dah, nanggepin lu makin bikin hidup gue jadi makin gak jelas tau gak? Apa lu?